Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya. Ya, biasalah, si Babang Kumis berambut klimis. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan alur ceritanya, jangan lupa siapkan minuman, cemilan, dan juga kekasih simpanan. Dan jangan lupa juga untuk follow, share, and comment biar channel kita bisa berkembang ya. I'm gonna smoke these motherfuckers. The story, this is not another dream. Whoa. Oh, go. Di awal cerita diperlihatkan kondisi bandara yang sudah tak terpakai lagi. Banyak bangkai-bangkai pesawat yang terlihat tua dan rusak. Lalu ada seseorang di sana yang sedang melihat berkas-berkas kepunyaan CIA. Kemudian skin berubah ke seseorang yang sedang mengendarai pesawat. Sebut saja nama dia Jono. Jadi Jono ini mau memalsukan kematiannya dengan mengendarai pesawatnya sendiri. Setelah pura-pura mati, Jono masuk ke organisasi yang bernama Ghost. Organisasi Ghost, organisasi yang akan membasmi kejahatan di dunia, dan disinilah film pun dimulai. 4 bulan yang lalu, Jono dan tim menjalankan misi pertamanya. Ditambahkan Jono dan tim sedang melarikan diri membawa mobil berwarna hijau. I'm gonna smoke these motherfuckers. Suasana agak tegang dan sedikit kacau tapi terkendali. Mobil Jono dan tim sedang dikejar oleh musuh, sementara tim Jono di bangku belakang sedang melakukan operasi untuk mengangkat peluru karena yang tertembak di perut bagian kanannya. Supir Jono berusaha sangat keras untuk melarikan diri dari kejaran musuhnya. Lalu skin pun berpindah ke 17 menit sebelumnya. Jono menyuruh pengacara untuk menelepon kliennya, yang mana pengacara ini melindungi kliennya. Jono yakin pengacara tersebut melakukan serangan gas beracun, tetapi pengacara tersebut tetap bersikeras nggak mau mengatakan yang sebenarnya. Lalu Jono mengatakan kepada pengacara ini, kalau kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya, maka kau akan menjadi bajak laut, yang berarti mata pengacara ini akan dicongkel. Dan ditampilkan skin Jono sedang memegang wadah untuk menyimpan mata pengacara tersebut. Tim Jono ini semuanya memiliki nama samaran. Sopir Jono, The Driver, adalah nomor 6. Skillnya tak diragukan lagi, untuk membawa mobil sangatlah ganas. Tara Jono ini adalah seorang bilioner, is number one, adalah nomor 1. Jadi dia adalah otak dari semua. Kerjaannya cuma marah-marah saja. Nomor 2 adalah agen CIA, skillnya adalah menembak. Dibuktikan di awal dia bisa menembak walaupun mobil dalam kecepatan tinggi. Nomor 5 adalah seorang dokter, skill kedokterannya bisa mengobati orang dalam tekanan tinggi atau biasa disebut dokter perang. Dan di nomor 4 adalah seorang pelari parkour, Skywalker di atas awan, itulah skillnya. Lalu skin berpindah lagi ke dalam mobil tim Jono. Lalu Jono meminta nomor 6 untuk berhenti sebentar untuk membuka password HP milik pengacara Raufax dengan retina matanya. Sisi lain ada nomor 3 atau bisa disebut sebagai The Hitman yang sedang menunggu komando dari Kak Jono. Untuk berpindah ke titik baru, aksi kejar dan melarikan diri pun terus berlangsung menegangkan. Sampai-sampai kaca depan mobil yang ditumpangi Jono dan tim pecah mengakibatkan nomor 6 tidak bisa melihat jalan, yang mengakibatkan nomor 6 harus mati ketika menabrak alat berat yang ada di gedung tersebut. Penguburan nomor 6 dibungkus plastik lalu dibuang ke laut, yang artinya kini Jono telah kehilangan satu dari anggota pasukannya. Lalu adegan berpindah ke flashback ke seseorang bernama Brody. Brody ini adalah sniper dari pasukan Delta.
Karena suatu kejadian ketika Brody sedang bertugas di Afghanistan yang mengakibatkan kesalahan sehingga Brody dinonaktifkan dari pasukan Delta. Dan disinilah kesempatan untuk Jono untuk merekrut Brody ke dalam tim Ghost-nya dengan kata motivasi, tak ada yang bisa selamatkan dunia ini, tapi kita bisa membuatnya menjadi lebih baik dengan membasmi kejahatan di seluruh dunia, kata Jono. Akhirnya Brody membuat kematian palsu seperti yang dilakukan Jono di awal film tadi. Ghost ini terletak di gurun California, bandar yang sudah tak terpakai lagi. Di dalam pesawat itu, para Ghost berkumpul mengadakan rapat untuk mengerjakan tugas kotor yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Para Ghost adalah kumpulan orang yang telah dianggap sudah mati, jikalau mau bepergian hanya mendatangi kota yang asing bagi dirinya. Tidak ada nama, yang ada hanyalah nomor. Setiap orang yang dia siapkan, Jono ada sekitar 8 target, dan target misi pertama mereka adalah diktator Turkistan Animo. Bentuknya tampak mereka sedang berkumpul di kafe membahas tentang Ghost. Apa saja yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Ghost. Selagi para Ghost mengobrol, Jono melakukan demonstrasi dengan teknologi canggihnya yang dibuatnya sendiri. Jono adalah penemu neodymium, magnet mikro, ponsel, dan Tesla. Semua memakai teknologinya, makanya Jono ini adalah seorang miliarder. Lalu Jono menjelaskan gambaran rencananya ke depan untuk melancarkan kudeta menghabisi 4 jenderal Revax. Lalu mengangkat adiknya yang pecinta demokrasi itu akan dilakukan pada 4 bulan lagi pada hari perayaan orang mati. Kemudian kita dibawa flashback berada di rumah sakit Revelsia di perbatasan Kirgistan sebagai miliarder pemberi dana untuk yayasan di situ. Ketika sedang di rumah sakit tersebut, tiba-tiba datang beberapa pesawat tempur yang menyebabkan bom kimia dan Jono segera berlari untuk mengambil masker untuk membagi-bagikannya. Tapi tetap saja usahanya sia-sia karena banyak juga yang mati. Berikutnya melihat pertunjukan opera dan Rovak juga ada di sana. Ketika lagi minum di bar, Jono dengan isyaratnya mengatakan kepada Rovak bahwa keadilan nantilah yang akan menang. Dari sinilah ide Ghost sebagai pembasmi kejahatan muncul. Akhirnya kini semua berkumpul. Cerita berlanjut ke adik Kantu ketika itu masih bertugas sebagai agen CIA. Dia ditugaskan untuk menangkap Murad supaya nanti Murad ini diangkat menjadi raja menggantikan Rovak. Kembali ke waktu sekarang, Jono menjelaskan dengan kekayaannya sekarang, dia membantu kaum tertindas tapi itu saja tidak cukup. Dia sudah berusaha keras tapi pemerintah tidak memberi tanda serius buat membantunya, jadi Jono ini merasa kesal. Dengan bantuan bola mata Rovak, akhirnya dapat melacak komunikasi dengan keempat jenderalnya bahwa ada transaksi senjata dengan Victor di Vegas. Berangkatlah para Ghost ke Vegas. Setibanya di Vegas, masing-masing Ghost telah menyamar dengan pilihannya masing-masing. Jono memantau transaksi jenderal dan Victor. Tu dan Tri pergi ke kamar untuk menghabisi para jenderal. Jenderal pertama, jenderal kedua, dan jenderal ketiga. Dan jenderal keempat diancam dengan menggunakan senjata dari Tu dan Tri. Dan Jono menanyakan di mana keberadaan adik Rovak. Akhirnya Jono mendapatkan alamatnya yaitu di Hong Kong. Kembali ke markas Ghost, para Ghost akan terbang ke Hong Kong. Dalam perjalanan tersebut kita diajak kembali ke kehidupan masing-masing. Ghost dan nomor 4 adalah pencuri dengan skill parkurnya. Dalam aksi pencuriannya, nomor 4 terjatuh dan pingsan. Ketika sadar, Jono merekrut nomor 4 dengan cara ngeprank. Dan pada akhirnya kita diperlihatkan para Ghost sampai di Hong Kong. Walaupun Jono melihat aturan yang ketat, tapi Tu dan Tri menampakkan kemesraan di depan yang lain. Dan di sini ada anggota baru yang bergabung yaitu Raymond. Jono merancang taktikal dengan Ghost untuk rebut dan ambil adiknya Rovak di gedung yang berada di lantai 90. Dan para Ghost sudah bersiap dengan tugasnya masing-masing. Nomor 5 standby di bagian dalam. Nomor 4 pergi memakai derek untuk pergi ke lantai 90. Nomor 7 posisi sniper di atas derek, yang lainnya mengarah ke rumahnya adiknya Rovak. Tu dan Tri standby di dalam mobil. Kemudian Jono berkata silahkan beraksi.
别那么说了啊，别那么笑了。No party here. Adegan tembak-tembakan di sana pun tak terhindarkan lagi selagi yang lain sibuk menghabisi para penjaga. Nomor 4 pergi mendapatkan adiknya Rofak. Tahunya para penjaga makin banyak yang datang. Sepertinya Rofak sudah memperkirakan hal ini. 2 dan 3 mau turun ke bawah. Nomor 5 bilang banyak polisi. Jangan ke bawah. Akhirnya mereka memutuskan untuk ke atas. Ternyata mereka dikepung di tangga yang akhirnya 7 membuat keputusan untuk menembak kaca kolam renang di atas. Sehingga akhirnya jatuh ke tangga dan air menyeret apapun untuk jatuh dari lantai 90 keluar gedung. Nomor 7 dan nomor 2 standby di mobil. Kemudian akhirnya semua tim berkumpul untuk segera pergi. Nomor 4 yang tertinggal di belakang berusaha mencari jalan untuk melarikan diri dari kejaran para penjahat. Akhirnya nomor 4 bisa menyeberang dan menanyakan posisi para ghost. Namun ketika berlari nomor 4 mengalami kesulitan. Dan nomor 7 pun tidak mau meninggalkan nomor 4. Tapi Jono bersikeras untuk meninggalkan nomor 4 dan nomor 3 mengambil keputusan untuk berhenti. Lalu dengan skill snipernya nomor 7 menembakkan penjahat yang ingin membunuh nomor 4. Rofak emosi ketika tahu adiknya dibawa kabur. Para ghost dilacak tapi tidak ditemukan jejak digitalnya. Mereka ada tapi tidak bisa ditemukan. Ya namanya juga ghost kan hantu, mana bisa dilacak. Misi selanjutnya para ghost terbang ke Turkmenistan. Ghost dibagi dalam 3 tim. Nomor 2 dan nomor 3 memasang bom di dekat patung yang terletak di gedung Rofak. Nomor 5 dan nomor 4 berada di pergunungan tempat pemancar TV untuk mengambil alih siaran TV. Setelah pidato kenegaraan, Rofak akan pesta di kapal pesiarnya. Untuk mengisolasi Rofak di kapal pesiar, keamanan istana mesti dilumpuhkan dengan cara memperbanyak listrik yang besar. Lalu tugas Jono dan nomor 7 mengunjungi PLN di Turkistan untuk membuat ujian tekanan listrik. Hari orang mati telah tiba. Nomor 2 standby di kapal pesiar Rofak. Dan nomor 3 standby di mobil untuk bersiap-siap ke istana. Sisanya berkumpul bersama. Dan di saat Jono menghidupkan mainan kecilnya, ketika Rofak berpidato langsung diambil alih dengan adiknya Rofak. Yang mengatakan kepada rakyat, inilah saatnya revolusi. Akhirnya semua rakyat bergembira menyambut hal ini. Semua beramai-ramai turun ke jalan dan Jono mengaktifkan bom yang ada di dekat patung gedung Rofak. Listrik mati, TV dibajak sehingga membuat Rofak mesti mengamankan diri ke kapal pesiarnya. Jono mengaktifkan teknologi magnetnya dan nomor 2 dan nomor 3 beraksi di ruang makan kapal. Jono beserta nomor 5 dan nomor 7 sudah berada di atas dek kapal. Rofak melarikan diri dengan kapal botnya dan dijemput oleh helikopter. Ternyata para ghost sudah berada di atas juga helikopter untuk menangkap Rofak, dan Rofak diturunkan di tengah-tengah rakyatnya sendiri. Di akhir cerita para ghost berkumpul kembali untuk melakukan misi selanjutnya dan film pun tamat. Jadi kesimpulan dari film ini adalah jadikanlah sahabat dan teman-teman kalian seperti keluarga walau keadaan sesulit apapun. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.